saya sakit, saya beli obat. Masa saya ditinggal? Saya udah nunggu 6 jam. Tiba-tiba saya ditinggal. Diusahakan malam ini, nanti kan pesawatnya take off balik lagi ke Jakarta. Diusahakan on board ke Jakarta. Jam berapa? Jam berapa? Anak saya udah ngantuk, nggak ada susu. Kalau Mbak ada solusinya di sini buat nyari susu. Di sini cuma bisa bantukan tiketnya saja. Nah. Itu kan memang kondisinya full, tapi kita paksakan untuk diadakan penerbangan. Itu naik Lion ya Bu. Penerbangannya JT24 berangkatnya dari Jakarta jam 13.40. Jam 1 lagi. Enggak, Jam aku 1 nggak mau, bisa pada. Aku mau pagi. Pagi Nggak mau. penerbangan Nggak pertama nggak Mbak, bisa. saya nggak mau, nggak sampai saya emosi ya. Saya udah nahan banget ini. Saya mikirin anak saya. Saya ada Saya mikirin anak saya. Saya mikirin anak saya. Tunggu manajer ya? nggak ada. Nggak ada. Saya Panggil manajer ya? nggak akan pulang saya, bodo amat. Saya udah rugi. Tadi kan kita Saya dari siang nggak mau. Enggak. Saya nggak terima apapun, enggak. Di atas Nggak bisa. udah ada penyakit. Balikin duitnya. Saya balikin duitnya. Pada Februari tahun 2026, terjadi kasus viral yang melibatkan maskapai Super Airjet. Penerbangan IU742 rute Jakarta menuju Bali mengalami penundaan selama kurang lebih 5 jam. Penundaan ini terjadi karena adanya pemeriksaan teknis tambahan pada pesawat yang tidak dijadwalkan sebelumnya. Pemeriksaan tersebut dilakukan demi memastikan keselamatan penerbangan. Namun, selama proses menunggu, banyak penumpang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak maskapai. Beberapa penumpang bahkan harus menunggu cukup lama dalam pesawat dengan kondisi yang kurang nyaman dan sempat muncul laporan bahwa AC tidak menyala. Akibatnya, suasana di dalam pesawat menjadi tegang dan beberapa penumpang menyampaikan protes. Kasus ini kemudian viral di media sosial. Pihak maskapai akhirnya memberikan permintaan maaf dan kompensasi sesuai regulasi penerbangan. Contoh komunikasi yang tidak efektif. Banyak anak kecil juga di sini. Jangan diem-diem aja, kita juga punya waktu. Serius. Nggak bisa loh kayak gini. Apa buat komplain? Kak, gas. Kita ganti jam aja. Jam. Saya mau ngadain acara berdebat piala saya loh. Gak bisa sebentar, 5 jam. Gak bisa, semua juga punya waktu. Kasih tahu info, jangan mondar-mandir, kasih tahu. Maaf Pak, Bu lagi ada mesin ini. Ngomong, punya mulut ngomong. Lu masuk sini belajar komunikasi kan? Ngomong. Gak bisa 5 jam disuruh sabar-sabar, orang sebanyak ini gak bisa. Pada awal kejadian, komunikasi yang terjadi antara pihak maskapai dan penumpang dinilai kurang efektif. Penumpang harus menunggu cukup lama tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai alasan keterlambatan penerbangan. Informasi yang diberikan juga sangat terbatas sehingga banyak penumpang merasa bingung mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kurangnya informasi ini membuat suasana menjadi tidak kondusif. Beberapa penumpang mulai merasa kesal karena tidak mengetahui berapa lama mereka harus menunggu dan tidak mendapatkan kepastian terkait waktu keberangkatan. Selain itu, kondisi di dalam pesawat yang kurang nyaman semakin memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi masalah operasional, komunikasi yang tidak jelas dan tidak terbuka dapat membuat pelanggan merasa diabaikan dan akhirnya memicu keluhan bahkan protes dari penumpang. Selanjutnya, penerapan komunikasi bisnis yang benar dan profesional. Dalam situasi penundaan penerbangan seperti kasus Super Airjet, komunikasi bisnis yang baik seharusnya dilakukan secara jelas, transparan, dan cepat kepada penumpang. Pihak maskapai perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan, perkiraan waktu keberangkatan, serta kondisi yang sedang terjadi. Selain itu, informasi juga harus disampaikan secara berkala agar penumpang tidak merasa diabaikan atau kebingungan. Sikap yang sopan, empati terhadap ketidaknyaman penumpang, serta penyampaian permintaan maaf juga menjadi bagian penting dalam komunikasi profesional. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat menjaga kepercayaan pelanggan, meredakan emosi penumpang, dan menunjukkan bahwa maskapai bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan. Dari kasus Super Airjet ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, transparansi informasi sangat penting.
penumpang atau pelanggan harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai situasi yang terjadi. Lalu yang kedua, kecepatan komunikasi sangat berpengaruh. Ketika terjadi masalah, perusahaan harus segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, sikap empati kepada pelanggan sangat diperlukan. Permintaan maaf dan perhatian terhadap kenyamanan pelanggan dapat membantu meredakan situasi. Dan yang terakhir, perusahaan harus memanfaatkan media komunikasi digital seperti pengumuman di pesawat, aplikasi maskapai, atau media sosial untuk memberikan update secara cepat.